Sobat Lika-Liku pasti berkomunikasi dengan teman, sahabat, orang tua, atau siapapun itu menggunakan bahasa. Ada juga beberapa di antara kita yang berbicara menggunakan bahasa daerah masing-masing. Seperti yang kita ketahui, kita di Indonesia memiliki berbagai macam bahasa yang beragam, seperti bahasa Jawa, Madura, Banjar, Sunda, dan masih banyak lagi. Begitupun bahasa yang ada di dunia, begitu banyak dan beragam. Bahasa sendiri sangatlah penting bagi kehidupan kita. Jika tidak ada bahasa, kita tidak akan bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Bahasa tercipta sejak kurang lebih 6.000 tahun yang lalu dan semakin berkembang sesuai keadaan dan sesuai tempat di mana bahasa tersebut berkembang. Tapi pernah gak sih kalian membayangkan apa jadinya jika manusia tidak memiliki bahasa? Dan bagaimana cara kita berkomunikasi? Berikut penjelasannya. Kalau bahasa tidak pernah ditemukan ilmunya, kita mungkin masih berada pada zaman perunggu awal. Kenapa zaman perunggu awal? Karena ini adalah zaman terakhir sebelum diciptakannya huruf untuk menulis. Pada zaman ini, hieroglif Mesir kuno belum ada, Indonesia masih dihuni para pemburu dan pencocok tanam, dan peradaban Tionghoa bahkan belum bermula. Pada zaman inilah terjadi indikator awal bahwa masyarakat zaman tersebut sudah memiliki ilmu bahasa. Mereka tahu bahwa bahasa mereka terdiri dari beberapa kategori dan memiliki suatu struktur. Jika ilmu bahasa tidak pernah ditemukan, maka sistem penulisan tidak pernah ditemukan. Jika sistem penulisan tidak pernah ditemukan, kita akan tetap tertahan pada zaman perunggu awal tanpa tulisan. Mungkin kita bisa berlanjut ke zaman besi, tapi sepertinya tidak jauh dari itu, karena di zaman klasik masyarakat Yunani sudah menulis karya pemikiran mereka seperti Plato dan Homer. Kalau bahasa tidak pernah muncul sama sekali, kita mungkin masih berada di Afrika. Kita tidak akan keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Kemampuan kita yang membuat kita spesial dari spesies lain adalah bahwa kita dapat berkomunikasi kompleks dengan bahasa. Kita menyebarkan informasi tersebut lewat komunikasi, dan salah satu elemen yang penting digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Semakin kompleks bahasa, semakin kompleks yang dapat dikomunikasikan. Kita bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Tapi bagaimana? Bayangkan, bagaimana jika kita berada di keadaan darurat? Betapa sulitnya menyampaikan hal tersebut. Selain itu, jika tidak ada bahasa, maka tidak ada budaya. Bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yakni hubungan sederajat yang kedudukannya sangat tinggi. Kebudayaan dan bahasa merupakan suatu sistem yang melekat pada manusia yang berfungsi sebagai sarana berlangsung suatu interaksi. Menurut Nababan, ada dua macam hubungan bahasa dan kebudayaan, yakni bahasa adalah bagian dari kebudayaan, filogenetik, dan seseorang belajar kebudayaan melalui bahasanya, ontogenetik. Pemerkayaan kebudayaan Indonesia dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seperti dimaklumi, penerima kebudayaan hanya bisa terwujud apabila budaya itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat. Bahkan sering dinyatakan bahwa kebudayaan dapat terjadi apabila ada bahasa, karena bahasalah yang memungkinkan terbentuknya kebudayaan. Di sisi lain, pola hidup, tingkah laku, adat istiadat, dan cara berpakaian, dan unsur budaya lain juga bisa disampaikan melalui bahasa. Bahkan kebudayaan nenek moyang dapat diterima dan kita wariskan melalui bahasa. Selanjutnya, suatu kebudayaan baru dapat disampaikan dan dimengerti apabila unsur kebudayaan itu mempunyai nama atau istilah. Pemberian nama pada unsur kebudayaan sekaligus untuk menginventarisasi kebudayaan tersebut. Hasil inventaris kebudayaan dapat bermanfaat bagi perkembangan kebudayaan, khususnya menyangkut penyebarluasan, pengajaran, dan pembelajaran kebudayaan. Bahasa juga menjadi citra pikiran dan citra kepribadian seseorang. Bahasa sebagai citra pikiran bermakna
bahwa bahasa terbentuk dari pikiran atau bentuk bahasa meniru atau mengikuti bentuk pikiran atau ide. Bahasa sebagai citra kepribadian bermakna bahwa bahasa berkaitan dengan etika berbahasa yang diyakininya. Etika berbahasa ini sangat erat berkaitan dengan pemilihan kode, bahasa, norma-norma sosial, dan sistem budaya yang berlaku dalam satu masyarakat. Dengan menggunakan bahasa dengan memperhatikan etika berbahasa, maka pribadi seseorang akan dikatakan baik. Nah, dari sini penasaran gak sih bagaimana teori-teori terbentuknya bahasa? Yuk kita cari tahu bersama. Sebenarnya tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan bahasa mulai terbentuk dan apa saja yang membuat bahasa bisa ada di dunia. Tak hanya dapat dilakukan oleh manusia saja, nyatanya hewan pun juga berkomunikasi menggunakan bahasa, tentunya dengan versi mereka sendiri. Namun jika mengacu pada beberapa teori, maka dapat diduga bahwa bahasa muncul dikarenakan berbagai sebab tujuan yang terjadi di masa lalu, tepatnya pada zaman nenek moyang kita masih ada. Yang pertama, teori tekanan sosial. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia. Beliau berpendapat bahwa bahasa timbul karena adanya kebutuhan untuk saling memahami antar manusia primitif di masa prasejarah dulu. Jika mereka ingin mengungkapkan sesuatu, maka mereka mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Teori ini menganggap bahwa bahasa timbul karena adanya tekanan sosial yang memaksa manusia untuk mencipta bunyi-bunyi untuk objek yang dijumpainya atau sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, teori ekoik. Teori ekoik atau teori onomatopetik merupakan spekulasi asal-usul bahasa menurut J.G. Herder. Teori ini menyatakan bahwa objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek tersebut. Bisa suara binatang ataupun suara-suara alam. Sebagai contoh, hewan tokek karena bersuara tokek, maka binatang tersebut dinamai sesuai dengan suaranya. Berawal dari hal ini, dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah kata seperti berkokok, berkukuruyuk, mencicit, dan menggelegar. Yang ketiga, teori interjeksi. Teori asal-usul bahasa selanjutnya adalah teori interjeksi yang disampaikan oleh Etienne Bonnet-Condillac. Menurut pendapat dari Etienne, teori yang satu ini berawal dari dugaan bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran secara insting karena adanya banyak tekanan. Sebagai contoh, ketika kamu menemukan suatu benda yang kotor atau sesuatu menjijikkan, maka secara spontan langsung terlontar kata "ih". Jadi hal tersebut menandakan bahasa lahir dari adanya rasa sakit, tekanan-tekanan batin, perasaan yang mendalam seorang manusia. Teori ini menjadi cikal bakal kata-kata yang digolongkan ke dalam interjeksi atau tanda seru. Yang keempat, teori nativistik. Teori kemunculan bahasa yang dibuat oleh Max Muller ini berasumsi bahwa bahasa timbul disebabkan suatu hukum yang mengatakan bahwa setiap barang akan mengeluarkan bunyi atau suara apabila dipikul. Tentu, setiap barang memiliki bunyi yang khas sehingga manusia memberikan respon atas suara tersebut. Respon tersebut merupakan suatu insting dan bahasa merupakan suatu produk dari insting manusia. Kesan pertama yang diterima tersebut bagaikan ketika kamu memukul bel dan menghasilkan suara atau bunyi yang sama. Teori dari Max Muller ini sedikit sejalan dengan teori Socrates yang menyatakan bahwa bahasa lahir secara alamiah. Yang terakhir ada teori Yohei-ho. Teori Yohei-ho menyimpulkan bahasa tercipta dari suatu kegiatan sosial di mana sekelompok orang primitif dulunya saling bekerja sama, saling membantu satu sama lain dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Guna memberi semangat kepada teman-temannya, maka mengucapkan bunyi-bunyi yang khas. Dan kita pun mengalami hal yang sama di kehidupan sehari-hari. Misal ketika mengangkat kayu yang besar, maka secara otomatis mengeluarkan ucapan-ucapan atau bunyi-bunyi tertentu karena terdorong gerakan otot. Contoh, dorong atau ya.
Ucapan-ucapan tersebut kemudian berkembang pesat sehingga menjadi beberapa istilah dalam melakukan pekerjaan seperti angkat, diam, dan lain sebagainya. Itulah beberapa teori kemunculan bahasa yang disampaikan oleh beberapa para ahli. Sekarang Sobat Lika-Liku tahu kan seberapa penting adanya bahasa dalam kehidupan kita? Dan apa skenario yang akan terjadi jika tidak ada bahasa? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Salam Lika-Liku, pemecah lika-liku kebingungan Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Masih penasaran hal lain? Yuk, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar. Salam Lika-Liku.